Besar ini Pak. Pak Dar, itu besar Pak Dar. Iya. Luar biasa ini. Kaget saya. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, semoga Anda semua dalam keadaan sehat selamat, sentosa tak kurang suatu apa. Terima kasih untuk yang selalu setia menyimak informasi di saluran ini, dan saya akan ajak Anda semua untuk kembali mencermati apa yang sedang terjadi di Gunung Merapi. Gunung Merapi di perbatasan DIY Jawa Tengah ini berstatus siaga atau level 3 sejak 5 November 2020 dan sampai detik ini masih dipertahankan status siaganya. Apa yang terjadi di Gunung Merapi belakang ini memang sangat menarik untuk diperhatikan, menyusul peristiwa letusan atau awan panas guguran yang terjadi di Gunung Semeru dan menimbulkan dampak yang sangat memprihatinkan. Jadi Gunung Merapi tidak hanya karena secara visual bisa dilihat aktivitas vulkaniknya berupa guguran lava, atau kalau malam hari kita bisa melihat pijar lava yang berguguran, dan itu terjadi tanpa henti. Namun frekuensi munculnya awan panas yang sangat mematikan pun cenderung agak sering terjadi, meskipun jarak jangkaunya masih terhitung ada di puncak hingga lereng-lerengnya. Ini awan panas guguran atau APG, bukan awan panas letusan. Sekali lagi, yang terjadi adalah awan panas guguran, bukan awan panas letusan, tetapi efeknya sebetulnya kurang lebih sama. Nah, pemirsa, ada satu perkembangan sangat menarik terjadi sepanjang Sabtu 11 Desember 2021. Sekurangnya terjadi selama periode 12 jam pertama terhitung sejak pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Apa itu? Ternyata frekuensi gempa vulkanik tipe B atau gempa vulkanik dangkal meningkat drastis. Lalu apa artinya? Baiklah, nanti akan saya jelaskan secara ringkas, namun terlebih dulu kita akan mereview perkembangan terjadi yang berlangsung sepanjang pekan, dan ini sudah disampaikan penjelasan tertulis Kepala BPTKG Yogyakarta Dr. Hani Umaida pada Jumat 10 Desember 2021. Paling signifikan yang terjadi pada perkembangan sepanjang pekan terakhir adalah volume kubah lava tengah yang ada di kawah Merapi kini sudah melebihi 3 juta meter kubik. Sementara kubah lava yang bertengger di puncak barat daya tercatat 1.629.000 meter kubik. Volume kubah lava di puncak barat daya ini memang cenderung fluktuatif, bertambah kemudian berkurang karena memang tingginya guguran material di sektor ini. Sementara yang kubah lava di tengah kawah Merapi cenderung terus bertambah karena tidak terlongsorkan ke lereng seperti yang terjadi di puncak barat daya. Awan panas guguran sebagaimana tercatat BPTKG sepanjang pekan lalu paling jauh mencapai jarak 2.200 meter atau 2,2 km dari puncak. Mengingat bahaya utama adalah guguran dan awan panas, radius bahaya primer direkomendasikan ada di jarak 3 hingga 5 km. Radius 3 km ini ke arah Kali Woro di Klaten, Jawa Tengah, sementara radius bahaya 5 km meliputi alur Kali Gendol, Kali Kuning, Kali Boyong, Kali Bedok, Kali Kerasak, Kali Bebeng, dan Kali Putih. Ini sebagian ada di wilayah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dan Kabupaten Sleman di daerah istimewa Yogyakarta. Dan di area itulah BPTKG merekomendasikan harus steril dari kegiatan manusia. Sekali lagi, ini BPTKG sudah merekomendasikan dan berulang-ulang merekomendasikan di radius itu harus steril dari kegiatan manusia, baik itu wisata maupun penambangan alam. Sementara mengenai deformasi atau kembang kempisnya Gunung
terukur tidak ada perkembangan signifikan sepanjang pekan terakhir. Kegempaan internal seperti gempa vulkanik dangkal dan apalagi vulkanik dalam sepanjang minggu terakhir juga tidak menunjukkan tanda-tanda kegentingan. Justru ini pemirsa perkembangan paling penting dan harus diwaspadai terjadi sekali lagi pada 12 jam pertama Sabtu 11 Desember 2021. Berdasarkan laporan periodik 6 jaman di Volcano Activity Report atau VAR Magma Indonesia, sepanjang 6 jam pertama di Merapi terjadi 42 kali gempa guguran amplitudo 3 sampai 30 mm dan lama gempa 38 sampai 204 detik. Tercatat 47 kali gempa hibrid atau multiphase atau gempa fase banyak amplitudo 3 sampai 25 mm. Durasinya 5 sampai 7 detik. Serta 8 kali gempa vulkanik dangkal amplitudo 22 sampai 80 mm dan lama gempa 7 sampai 13 detik. 6 jam berikutnya pada periode pengamatan pukul 06.00 hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Barat terjadi 27 kali gempa guguran amplitudo 3 sampai 22 mm dan lama gempa 21 sampai 165 detik. Ada 10 kali gempa hibrid atau fase banyak dengan amplitudo 2 sampai 8 mm, durasi gempa 5 sampai 10 detik. Berikutnya tercatat 6 kali gempa vulkanik dangkal dengan amplitudo 40 sampai 75 mm dan lama gempa 11 sampai 20 detik. Jadi pemirsa, total terjadi 14 kali gempa vulkanik dangkal atau gempa vulkanik tipe B selama 12 jam pertama Sabtu 11 Desember 2021. Lalu apa artinya? Sesuai pengertian, gempa vulkanik dangkal atau gempa vulkanik tipe B ini adalah gempa-gempa yang terjadi di kedalaman kurang dari 1 km dari puncak gunung. Artinya ini kegempaan beruntun terjadi sangat dekat dengan permukaan Merapi. Secara sederhana, gempa vulkanik dangkal itu mengindikasikan terjadinya pergerakan magma dari kantong magma ke permukaan. Ini proses intrusi magma yang pada waktunya nanti akan terlepaskan jika sudah sampai di permukaan. Tingginya gempa hibrid mengindikasikan proses pembangunan kubah lava akibat terus bertambahnya pasokan magma dari perut gunung. Ini menunjukkan energi vulkanik Merapi masih cukup besar dan proses ekstrusi magmanya masih akan berlangsung lama. Kenaikan gempa vulkanik dangkal ini harus diwaspadai ke depan karena ekstrusi magma bisa terjadi secara efusif maupun ini yang tentu saja tidak pernah kita harapkan bisa terjadi secara eksplosif. Guguran material akan meningkat dan volume serta kekuatannya pun mungkin akan bertambah. Sepanjang Sabtu pagi saja sejak subuh, sepanjang pantauan saya di lokasi Kaliurang, seperti juga bisa disaksikan di video-video konten ini, guguran demi guguran lava baik yang masih terlihat berpijar maupun tidak terjadi secara periodik mayoritas ke sektor barat. Sebagian kecil mengarah ke hulu Kaliboyong tetapi masih ada di bawah puncak gunung. Demikian pemirsa yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini berguna untuk Anda dan kita semua. Salam tangguh. Dadah. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.